Setiap malam aku memeluk tubuhmu yang dingin, bukan karena cuaca, tapi karena kau tak lagi hangat menyambutku. Sampai kapan aku harus menafkahi rumah ini sendirian? Katanya rumah adalah tempat pulang paling nyaman, tempat berlindung saat dunia di luar terlalu bising, terlalu tajam, terlalu kejam. Tapi entah sejak kapan, bagiku, rumah tak lagi terasa seperti rumah, lebih mirip seperti tempat penampungan. Luka-luka yang tak terlihat, tapi makin hari makin terasa nyeri. Namaku Aini, 13 tahun lalu. Aku menikah dengan laki-laki yang kupikir akan jadi imam terbaik. Hendra namanya, laki-laki yang dulu membawaku ke pelaminan dengan mata berkaca-kaca dan janji bahwa ia akan selalu menjaga. Tapi sekarang, jika aku menatapnya terlalu lama, yang kulihat hanya sosok asing yang seolah lupa akan janjinya dulu. Setiap pagi, aku bangun paling awal, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal anak-anak, mencuci baju, menyapu halaman. Semua kulakukan sendiri. Hendra masih terlelap. Biasanya baru bangun saat matahari sudah tinggi. Kadang aku heran, bagaimana mungkin seorang kepala keluarga bisa tidur selelap itu tanpa sedikit pun rasa gelisah. Aku bekerja di toko sembako milik orang tua temanku. Jam masuk pukul 8 pagi, pulang pukul 5 sore. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bayar listrik, air, uang sekolah, dan belanja dapur. Gajiku cukup, asal Hendra tidak banyak minta ini itu. Tapi belakangan, dia mulai merasa berhak lebih. Aku ngopi dulu ya, ambilin rokok juga sekalian, katanya kemarin sore, tanpa rasa bersalah. Padahal, aku baru saja sampai rumah, masih mengenakan masker, dan belum sempat meneguk air putih. Keringat masih menetes dari pelipis, dan dia seperti tak melihat aku kelelahan. Aku tak menjawab, hanya meletakkan tas kerja, dan berjalan ke dapur. Di punggungku ada banyak beban yang tak pernah terlihat. Tagihan bulanan, uang kontrakan yang naik, anak yang mulai masuk SMP dan suami yang semakin hari semakin nyaman tidak melakukan apa-apa. Dulu dia pernah kerja, iya pernah jadi sopir logistik di perusahaan besar. Tapi sejak di PHK dia berubah. Awalnya kukira hanya butuh waktu untuk kembali bangkit, tapi sebulan jadi 2 bulan, 2 bulan jadi setahun, dan sekarang sudah lebih dari 3 tahun. 3 tahun dia di rumah. Tahun 2019, aku jadi satu-satunya tulang punggung keluarga. 3 tahun, aku mencoba kuat sambil memeluk hampa. Orang-orang bilang aku istri salihah karena tak pernah mengeluh. Tapi mereka tidak tahu, malam-malamku lebih sering diisi tangis dalam diam. Kadang, aku ingin bertanya, Mas, apa kau tidak malu saat anak kita bertanya? Kenapa ayahnya tidak pernah kerja? Tapi pertanyaan itu hanya mampir di tenggorokan, tak pernah keluar dari mulut. Karena aku tahu, jika kutanyakan, bisa jadi jawabannya adalah marah atau diam yang lebih menyakitkan. Aku mencoba bicara dulu, halus, perlahan. Mas, gimana kalau coba cari kerja lagi? Biar apa-apa nggak aku terus. Jawabannya hanya satu kalimat, datar, tanpa menoleh. Kerja di mana? Nggak ada lowongan yang cocok. Dan itu diulangnya hampir setiap kali aku membuka topik. Aku berhenti berharap. Sore ini, saat aku sedang menyetrika seragam anak, aku dengar dia tertawa di ruang tengah. Tertawa karena menonton video di ponsel. Suara gamenya nyaring, komentarnya sambil terbahak. Sementara aku menggenggam setrika dengan tangan lelah dan mata yang ingin menjerit. Kupandangi bajunya yang tergantung di gantungan. Baju yang sudah lama tak dipakai kerja. Kusetrika dengan hati-hati, seperti menekan rindu yang tertahan. Rindu pada sosok suami yang dulu rajin bangun pagi, yang dulu pamit kerja dengan senyum, yang dulu mencium keningku dan berkata, jaga diri ya sayang. Sekarang, bahkan menatap mataku pun jarang. Apakah aku terlalu menuntut? Padahal aku tak minta dibelikan perhiasan. Tak minta dia jadi kaya, aku hanya ingin dia berusaha, walau sedikit, karena lebih menyakitkan dari kemiskinan adalah merasa sendirian di tengah rumah yang ramai. Malam ini, anak-anak sudah tidur. Aku duduk di sudut ranjang, menatap lampu temaram dan dinding yang kusam. Di sampingku, Hendra masih memelototi ponselnya. Tertawa kecil, lalu diam. Tak, Ada, percakapan
Tak ada pelukan, tak ada rasa, dan aku mulai berpikir, haruskah aku diam terus, atau saatnya aku bicara? Tapi bagaimana kalau dia tidak menerima? Bagaimana kalau dia pergi? Bagaimana kalau aku benar-benar ditinggal saat aku paling lelah? Banyak bagaimana yang menumpuk di kepala. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa terus seperti ini. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Dan jika aku tidak bicara sekarang, mungkin esok aku akan benar-benar pergi. Bukan karena marah, tapi karena sudah terlalu hancur untuk tinggal. Mas, malam ini boleh kita ngobrol sebentar? Kalimat itu akhirnya keluar dari bibirku. Pelan, gemetar, tapi cukup untuk membuatnya menoleh. Untuk pertama kalinya malam ini, ia menatapku tanpa senyum. Aku menatap balik dengan hati yang nyaris pecah. Apa yang akan terjadi setelah ini? Akan jadi malam biasa? Atau awal dari akhir? Entahlah, tapi satu yang pasti aku tidak akan diam lagi. Ngobrol apa? Tanyanya. Singkat, nada suaranya biasa saja. Tapi telingaku menangkap semacam kekesalan tersembunyi. Seolah-olah permintaanku untuk bicara adalah gangguan di tengah waktunya bersantai. Aku menarik napas pelan, menunduk, lalu mengangkat kepala, dan tersenyum kecil senyum yang sudah lama tidak kulihat kembali di cermin. Cuma sebentar mas, aku cuma mau cerita aja tentang aku, tentang kita. Jawabku sambil mencoba menata napas agar tetap tenang. Ia meletakkan ponselnya, tidak benar-benar dimatikan, hanya diletakkan menghadap ke bawah, di atas kasur. Itu sudah lebih baik dari biasanya. Cerita, apalagi sih? Ada nada bosan, tapi aku tetap bertahan. Aku mulai bercerita, bukan dengan nada menghakimi, tapi dengan suara pelan, yang nyaris seperti berbisik. Suara perempuan yang terlalu lama menyimpan luka, tapi masih berharap luka itu bisa disembuhkan, bukan diperparah. Mas, tahu enggak, aku tuh sering iri loh sama tetangga kita, Bu Rini itu. Dia melirik, keningnya mengernyit. Iri kenapa? Aku tersenyum hambar. Iri? Karena dia bisa masak bareng suaminya, bisa belanja bareng, bisa ketawa di warung berdua. Aku nggak pernah ngerasain itu lagi. Terakhir kita ke pasar berdua. Anak-anak masih balita mas? Hening. Ia tidak membalas, tapi diamnya justru seperti pengakuan. Aku melanjutkan. Mas, aku nggak minta hidup kita enak, aku juga nggak marah. Mas nggak kerja. Aku ngerti kok, rezeki Allah yang atur. Tapi, yang aku pengen itu lihat mas bangun pagi, nyeduh kopi sendiri, cium dahi aku sebelum aku berangkat kerja, tanya kabar aku, perhatiin anak-anak, bikin mereka bangga punya ayah. Aku mengusap pipi, air mata mengalir begitu saja, seperti Karen yang bocor dan tak bisa ditutup. Bukannya mas malah tidur sampai siang, main HP seharian, terus nanya, ada duit nggak? Pas aku baru pulang kerja. Kukatakan itu bukan untuk mempermalukan, tapi karena aku sudah terlalu lama diam, dan luka yang dibiarkan diam akan membusuk pelan-pelan. Masih tidak ada respons, hanya tatapan kosong. Aku menunduk, menyeka air mata, lalu berkata dengan suara nyaris patah, Mas tahu nggak? Aku tuh sering senyum pas di luar, supaya orang nggak tahu betapa capeknya aku. Tapi tiap malam aku tidur sambil nangis mas. Perlahan, Hendra duduk lebih tegak, tapi dalam bak dia terlihat bingung, kaku, seperti orang yang baru sadar kalau dirinya sedang berdiri di tengah bangunan yang hampir rubuh. Anak-anak tuh nanya mas, ayah kok nggak kerja? Aku harus jawab apa coba? Aku takut mereka kehilangan rasa hormat. Mas, aku takut mereka tumbuh dengan rasa bingung. Kenapa ibunya banting tulang? Tapi ayahnya diam saja. Suara tangisku mulai terdengar. Tapi aku tak peduli. Malam ini bukan soal menjaga gengsi, tapi tentang menyelamatkan rumah tangga yang hampir tenggelam. Mas mungkin pikir aku kuat, tapi aku juga perempuan biasa mas. Aku bisa jatuh, bisa sakit, bisa patah hati, dan kalau aku roboh, siapa yang jagain anak-anak kita? Aku melihat Hendra mengusap wajahnya, matanya mulai merah. Tapi ia masih menahan. Mas, aku nggak pernah berhenti sayang. Tapi, rasa sayang itu juga bisa capek, dan aku nggak mau capekku berubah jadi benci. Kata terakhir itu membuat udara di kamar jadi lebih berat, hening,
Sunyi sekali. Aku menarik napas panjang. Lalu memalingkan wajah, tak kuat menatapnya terlalu lama. Beberapa menit tak ada suara, hanya suara detik jam dinding dan detak jantungku yang makin cepat. Lalu, perlahan, ia bicara. Suara yang sudah lama tak kudengar dengan nada seperti itu pelan, parau, dan goyah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat aku langsung menoleh. Aku nggak tahu harus mulai dari mana buat bangkit, karena aku sendiri pun udah ngerasa nggak layak. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi kalau terdengar, jujur, terlalu jujur mas. Suaraku gemetar. Apa maksudnya? Dia menunduk, bahunya bergerak naik turun. Tangannya mengusap wajah. Lalu dengan suara lirih yang bahkan lebih kecil dari bisikan, ia berkata, waktu aku dipecat, aku bukan cuma kehilangan kerjaan, aku kayak kehilangan diriku sendiri. Kayak laki-laki gagal yang gak punya harga diri. Aku malu, aku takut, keluar rumah pun rasanya seperti ditelanjangi. Dadaku sesak, aku tercekat. Tangisku tak bisa lagi kutahan. Ini aku pikir dia hanya egois, tapi dia sedang terluka. Lelaki yang kucintai ternyata dayam-dayam sedang berdarah. Dan aku baru tahu setelah sekian lama. Aku kira mas gak peduli. Ternyata mas juga sedang berperang ya. Aku menggenggam tangannya, menguatkan, walau tangan ini sudah nyaris lepas daya. Malam itu, kami berdua menangis. Bukan karena kalah, tapi karena untuk pertama kalinya, kami saling mendengar. Dan mungkin itu awal dari segalanya. Sejak malam itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Bukan karena ada perubahan besar. Bukan karena Hendra tiba-tiba berubah jadi lelaki rajin dan penuh semangat, bukan. Belum sampai ke sana. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam sekian tahun 1990, ada percakapan yang jujur, yang menyentuh luka terdalam kami berdua. Pagi ini, aku bangun dengan kepala sedikit ringan. Bukan karena bebanku berkurang, tapi karena hatiku tak seberat biasanya. Aku menoleh ke samping Hendra masih tidur. Tapi wajahnya tampak tenang. Entah mimpi apa yang datang padanya semalam. Tapi setidaknya, untuk kali ini, dia tidak terlihat seperti pria yang lari dari hidupnya. Aku bangkit dan mulai menyiapkan sarapan. Aroma tumisan bawang putih mengisi dapur kecil kami. Sambil memasak, pikiranku masih memutar percakapan semalam. Kata-katanya masih membekas, terutama saat ia berkata, aku malu, aku takut, keluar rumah pun rasanya seperti ditelanjangi. Aku menghela napas. Selama ini aku terlalu sibuk menahan lelahku, sampai lupa bahwa Hendra pun sedang menahan sakitnya. Bedanya, aku menangis dalam diam. Dia tertawa dalam kepura-puraan. Dan kami berdua sama-sama nyaris tenggelam. Mas, sarapan ya? Kataku saat membangunkannya. Dia hanya mengangguk pelan dan turun dari tempat tidur. Tak ada cium tangan, tak ada sapaan hangat. Tapi setidaknya dia duduk di meja makan dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Aku duduk di hadapannya, menyendok nasi pelan, lalu membuka suara. Mas, aku tahu hidup gak semudah dulu. Dunia kerja makin kejam, saingan banyak, umur kita juga gak muda lagi. Tapi, aku percaya, Mas masih bisa bangkit. Hendra menatapku. Tatapannya bukan sinis, bukan cuek seperti dulu. Lebih seperti seseorang yang mulai belajar mendengar kembali. Aku gak minta Mas langsung kerja kantoran lagi, atau dapat gaji besar. Aku gak minta Mas beliin perhiasan, atau ajak liburan kemana-mana. Aku cuma minta satu hal. Aku menatap matanya dalam-dalam. Usaha. Satu kata itu kutekankan sepelan mungkin. Tapi dengan seluruh isi hatiku. Karena disitulah kunci semua. Luka kami usaha yang hilang. Mas bisa mulai dari bantu-bantu di rumah. Bantu jagain anak. Bantu nyari kerja. Walau lewat online dulu. Yang penting ada gerak. Ada harapan. Jangan biarkan diri Mas dikurung sama rasa takut terus. Hendra mengangguk pelan. Ia mengaduk nasinya, lalu berkata dengan suara yang berat. Aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi kalau kamu masih mau sabar, Ain, aku janji,
Aku akan coba. Dadaku hanggot, mataku nyaris berkaca-kaca lagi. Tapi aku tahan. Kali ini bukan air mata luka, tapi air mata lega. Hari-hari setelah itu, kami mulai pelen-pelen membangun ulang ritme rumah tangga yang dulu pernah rusak. Hendra mulai bangun pagi, tak selalu semangat, tapi setidaknya tak lagi tidur sampai siang. Ia mengantar anak ke sekolah, sesekali membantu menyapu halaman, bahkan pernah mengepel saat aku terlambat pulang kerja. Hal kecil, tapi cukup membuat anak-anak berkata, "Ayah sekarang keren ya Bu." Dan anak Kanok berkata begitu. Kulihat mata Hendra berkaca-kaca. Ia langsung membelai kepala mereka. Dan malam itu, ia tidur dengan senyum. Senyum yang tak kulihat sejak bertahan-tahan lalu. Sore itu, saat kami duduk berdua di teras rumah, Hendra berkata pelan, "Aku tadi coba daftar kerja online. Belum tahu diterima atau enggak, tapi aku coba kirim CV." Aku menoleh padanya. Ingin memeluknya saat itu juga, tapi cukup ku genggam tangannya dan berkata, "Itu udah lebih dari cukup Mas." Ternyata rasa takut itu cuma besar di kepala, ya. Begitu dijalani, enggak seseram yang aku bayangin. Aku tersenyum, karena Mas sekarang enggak sendirian. Dia memelukku. Pelukan yang dulu pernah hilang, entah kemana. Pelukan yang kurindukan selama bertahun-tahun. Tapi hidup tidak semudah itu. Saat satu luka mulai sembuh, luka lainnya mulai terbuka. Satu malam, sepulang kerja, aku melihat amplop surat di meja. Amplop coklat bertuliskan, "Surat panggilan." Aku pikir, itu kabar baik, mungkin lamaran kerja Hendra diterima. Tapi saat ku buka, napasku tercekat. Itu bukan panggilan kerja, tapi surat dari kantor leasing yang menagih motor lama milik Hendra. Ternyata cicilannya belum lunas. Dan denda yang menumpuk sudah membuat totalnya hampir 2 kali lipat. Kepalaku pusing, mataku buram. Aku duduk, mencoba tetap tenang. Aku panggil Hendra. Dia datang sambil mengangkat alis. "Kenapa, Ain?" Kuserahkan surat itu. Ia membacanya perlahan. Wajahnya pucat. Aku lupa kalau cicilan itu belum beres," katanya gugup. "Bisa lupa Mas?" Suaraku naik 1 oktav, tapi bukan karena marah, karena takut. Takut kami akan kembali jatuh ke jurang yang baru saja kami lewati. Aku kira waktu itu perusahaan udah bayar lunas. Ternyata mereka hanya nutup sebagian. Aku nggak tahu harus bayar dari mana. Aku menunduk, mataku basah lagi. Ternyata perjuangan kami baru saja dimulai. "Mas, aku nggak butuh kaya, aku cuma butuh kita hadapi ini bareng. Jangan biarkan aku sendiri lagi ya." Ia mengganggu, matanya tak lepas dari mataku. Dan dari sorot itu, aku tahu kali ini dia akan berjuang. Sudah hampir 2 minggu sejak surat itu datang. Sejak kami kembali duduk berdua, meraba-raba sisa keberanian dan akal sehat yang tersisa. Surat dari leasing itu menjadi cambuk sekaligus cermin bahwa walau kami mulai berbenah, masa lalu tetap punya cara menagih yang tak pernah sopan. Jumlah utang itu tidak kecil. Bagiku, itu setara lebih dari 3 bulan gajiku. Dan tentu saja, kita tak bisa membayar hanya dengan niat baik atau janji untuk berubah. Tapi anehnya, aku tidak panik seperti biasanya. Karena kali ini, Hendra ikut sibuk. Ia mencatat tagihan itu, menghitung ulang pengeluaran rumah, bahkan menanyakan kemungkinan kerja serabutan dari kenalannya yang dulu sesama sopir. Hati kecilku mulai percaya. Mungkin dia benar-benar berubah, tapi tetap saja rasa lelah itu belum hilang, seperti karat di ujung hati, pelan tapi menggerus. Hari itu, aku pulang kerja lebih cepat. Toko tempatku bekerja sedang ada pembenahan gudang, jadi hanya masuk setengah hari. Di jalan pulang, aku mampir ke warung, membeli beberapa bahan untuk makan malam. Saat tiba di rumah, aku mendengar suara gelak tawa anak-anak dari dalam. Suara itu membuatku berhenti sejenak di depan pintu. Sudah lama aku tidak mendengar tawa mereka selepas ini. Saat ku buka pintu, aku lihat Hendra sedang duduk di lantai bersama kedua anak kami. Mereka bermain ular tangga. Di sampingnya, ada camilan dan segelas teh. "Ibu pulang," seru Raka, anak sulung kami. Aku tersenyum, meletakkan belanjaan di meja, dan mencium kepala mereka satu persatu. "Main bareng ayah? Seru ya?" tanyaku.
Raka dan adiknya mengangguk semangat. Dan kulihat, Hendra juga tersenyum. Senyum tapi tulus. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tengah. Hendra mulai membuka pembicaraan. Aku tadi ngelamar kerja ke 2 tempat. Satpam sama petugas gudang. Belum tahu dipanggil atau enggak. Tapi, ya, setidaknya aku coba. Aku menatapnya. Lama, Mas. Makasih, aku nggak butuh Mas langsung kerja besok. Tapi ini usaha Mas lebih dari cukup buat aku sekarang. Dia menunduk. Aku masih takut, Ain. Masih ngerasa rendah. Tapi setiap lihat kamu pulang kerja dengan wajah capek, aku malu sendiri. Oke. Memegang tangannya, menguatkannya seperti ia pernah menguatkanku dulu. Capek bisa dibagi, Mas. Tapi jangan biarkan aku menanggung semuanya sendiri. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Kepalaku berisik oleh suara-suara dari dalam diri. Bukan karena ragu pada Hendra, tapi karena trauma. Luka lama membuatku takut jangan-jangan ini cuma fase, dan nanti ia kembali ke titik nol. Apakah ini awal perubahan, atau hanya jeda sebelum luka berikutnya? Aku mengingat kembali tahun-tahun lalu. Saat pertama kali ia menganggur, saat aku yang menguatkan, meminjam uang dari teman, menutupi aibnya di depan keluarga. Saat aku berdiri di depan pintu dengan sembako di tangan. Sementara di dalam, ia tertidur seperti anak kecil yang tak tahu dunia sedang runtuh. Saat itu aku sabar, tapi sekarang, aku sudah lebih tua, lebih lelah. Dan saat pagi datang, pelan-pelan, aku merasa perubahan kecil ini belum cukup untuk menyembuhkan semuanya. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama mengirim pesan. Namanya Dinda, sahabat lamaku, saat masih kuliah. Kami sempat putus kontak karena kesibukan. Tapi hari itu ia mengirim pesan yang membuatku terdiam lama. Nay, aku tahu, ini mungkin sensitif, tapi aku lihat postinganmu soal suamimu mulai cari kerja. Aku bangga. Tapi juga mau bilang, jaga diri, ya, karena dulu, kamu selalu pasang senyum. Padahal, aku tahu kamu sering nangis di toilet waktu kuliah. Mataku panas, karena hanya sedikit orang yang benar-benar paham. Tersenyum, bukan berarti takter. Dan Dinda mengingatkanku pada versi diriku yang dulu selalu menutupi, selalu menyembunyikan. Hari itu, aku ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku masih belum sembuh sepenuhnya. Dan aku tidak tahu kapan luka ini benar-benar pulih. Malam itu, saat kami rebahan di kasur, Hendra tiba-tiba berkata, aku kepikiran buat jual motor. Lama kita, Ain? Aku menoleh cepat. Loh, tapi itu satu-satunya kendaraan kita, Mas. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, tapi itu udah nunggak. Kalau kita terus biarin, dendanya makin besar. Mending kita lepas kalian. Nanti kita naik angkot dulu. Atau pinjam motor adekmu kalau penting. Aku termenung. Pengorbanan itu tidak kecil. Tapi mungkin itu memang harus dilakukan. Aku menggenggam tangannya. Kalau memang itu jalan terbaik, kita lewatin bareng. Ya, beberapa hari kemudian, motor itu benar-benar dijual. Tidak mahal. Karena kondisinya juga tidak bagus. Tapi cukup untuk menutup utang. Dan sedikit menyisakan uang untuk kebutuhan pokok. Dan anehnya, setelah motor itu pergi, rumah kami justru terasa lebih ringan. Tak ada lagi tagihan yang menghantui, tak ada lagi amplop surat yang membuat jantung berdebar. Hanya ada kami berempat duduk di lantai, makan malam dengan menu sederhana, dan tawa anak-anak yang kembali mengisi sela-sela sunyi. Tapi jauh di dalam hati, aku masih bertanya, apakah ketenangan ini akan bertahan lama, atau hanya sekadar tenang sebelum badai berikutnya? Hari-hari berlalu, dan perlahan, rumah kami mulai kembali bernyawa. Suara-suara kecil anak-anak saat belajar, derit pintu pagi hari, ketika Hendra bangun lebih awal. Dan sesekali, gelak tawa dari obrolan santai kami semuanya, terasa seperti kehidupan, yang kembali dirangkai dari serpihan-serpihan, yang sempat hancur. Tapi tetap saja, ada yang terasa ganjil. Entah kenapa, setiap aku menatap Hendra saat ia tertawa, aku merasa ada sesuatu yang hilang dari wajah itu. Bukan tawa yang palsu, bukan juga sandiwara, tapi seperti ada cahaya yang padam dan belum benar-benar menyala kembali. Seperti tubuh yang bergerak, tapi jiwanya masih tertinggal entah di mana. Sore itu,
Aku pulang kerja lebih lambat dari biasa, jalanan macet, dan toko tempatku bekerja. Baru saja kedatangan stok barang. Badanku lelah, pinggang pegal, dan pundakku serasa membawa beban tak kasat mata yang semakin hari kian berat. Saat masuk rumah, ku dengar suara TV menyala. Anak-anak belum pulang mengaji. Kupikir akan kudapati Hendra di ruang tengah seperti biasa. Tapi ternyata tidak. Aku ke dapur, ada piring kotor menumpuk. Air galon habis, lantai lengket, dadaku mulai panas. Bukan karena hal-hal itu semata, tapi karena harapan kecilku untuk pulang dan mendapati rumah yang rapi hancur lagi. Aku diam, duduk di kursi makan, melepas jilbabku pelan-pelan, mencoba memahami, tapi gagal menahan kecewa. Tak lama, Hendra keluar dari kamar dengan wajah lesu. "Kamu udah pulang?" tanyanya singkat. Aku menoleh. "Iya, tadi macet, di toko juga ramai." Dia hanya mengangguk, lalu duduk di sofa, kakinya diangkat, bersandar nyaman, dan tangannya langsung mengambil remote TV. Aku perhatikan dari dapur, tak ada pertanyaan, "Udah makan belum?" Tak ada kalimat, "Mau ku bantu apa?" Tak ada isyarat sedikit pun bahwa aku ini istri yang baru pulang kerja dengan tubuh lelah. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, rasa itu makin menguat. Kami memang sudah tak bertengkar, tapi juga tak benar-benar bicara. Hendra sibuk mencari pekerjaan secara online, katanya. Tapi lebih banyak waktu ia habiskan menatap layar ponsel atau duduk bengong di teras. Aku melihatnya, memahami, tapi juga mulai jenuh. Karena kenyataan pahitnya adalah aku mulai kehilangan rasa. Puncaknya terjadi malam Jumat saat aku sedang melipat baju, anak-anak sudah tidur, dan Hendra seperti biasa sedang di ruang tengah. Suara TV terlalu keras. Aku keluar kamar dan berkata, "Mas, kecilin dikit volumenya. Anak-anak udah tidur." Dia menoleh sekilas. Iya, tapi tidak dikecilkan." Aku mendekat, mengambil remote sendiri, menurunkannya. Hening sesaat. Lalu, aku duduk di sampingnya. Kuharap ada percakapan, atau sekadar sapaan lembut. Tapi yang kudapat justru ekspresi datar. "Mas," ucapku pelan, "kita ini sebenarnya masih sama-sama saling cinta gak sih?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Tak direncanakan, tapi mendesak dari dalam dada yang sesak. Hendra menoleh cepat, wahanya, tampak kaget. Lalu berubah jadi bingung. "Apa maksudmu?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Maksudku, kita ini hidup serumah, tapi rasanya kayak dua orang asing. Nggak ngobrol, nggak saling sapa. Aku nggak tahu, Mas lagi senang atau sedih. Mas juga nggak tahu aku capek atau enggak. Kita ini masih suami istri? Atau cuma dua orang yang kebetulan tinggal bareng?" Dia terdiam lama, lalu akhirnya berkata, "Kamu mikir sejauh itu ya?" Aku tersenyum kecut, karena aku merasakannya tiap hari. Malam itu kami bicara panjang, tidak saling teriak, tidak saling menyalahkan. Hanya dua orang yang mulai menyadari bahwa cinta bisa pelan-pelan mati kalau tidak dirawat. Aku mengatakan semua tentang kesepianku, tentang rindu yang lama tidak terjawab, tentang pelukan yang lenyap, tentang harapan kecil yang selalu kuperam sendiri. Hendra mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali menatapku seperti orang asing yang baru sadar bahwa selama ini ia meninggalkanku tanpa benar-benar pergi. Dan akhirnya ia berkata, "Aku kira cukup. Aku berubah dari gak kerja jadi nyari kerja. Aku kira itu cukup buat kamu. Tapi ternyata aku salah. Ternyata aku lupa. Cinta juga harus ikut bangkit." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Mas, aku bisa tahan capek, kerja, tapi aku nggak bisa tahan kalau merasa sendirian terus. Aku nggak butuh rumah besar. Aku cuma butuh rumah yang isinya kita, bukan dua orang yang saling diam dan pura-pura nggak merasa apa-apa." Dia meraih tanganku, menggenggam erat. "Maaf Ain, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu sibuk menebus kesalahan lama, sampai lupa membangun yang baru." Malam itu, kami tidur dalam pelukan. Tangis mengalir, tapi juga kelegaan, seperti dua orang yang menemukan kembali arah setelah lama tersesat di jalan yang sama.
Tapi saat lampu padam dan kamar sunyi, aku masih bertanya dalam hati, apakah cinta bisa pulih seperti dulu? Atau ada bagian dari kami yang memang sudah mati dan tak bisa dihidupkan lagi? Malam itu, suasana rumah kami berbeda dari biasanya. Lampu ruang tengah redup, hanya nyala dari senter kecil yang kugunakan membaca beberapa catatan lama. Hendra duduk di sampingku, wajahnya serius, tapi ada kilatan harapan yang belum pernah kulihat sejak lama. "Mas, aku mau bicara serius," kataku pelan, menatap matanya. Dia mengangguk, seolah sudah lama menunggu momen ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata yang selama ini kusimpan. "Aku lelah, Mas. Bukan soal uang, bukan soal seberapa banyak yang aku bawa pulang, tapi soal hati ini yang seringkali merasa sendiri walau kita tinggal di bawah satu atap." Hendra diam, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu kamu sudah berusaha, aku tahu kamu punya luka yang dalam, tapi aku butuh kamu. Bukan hanya sebagai ayah atau suami di rumah, tapi sebagai partner yang bisa kuajak berbagi," lanjutku dengan suara yang mulai pecah. Tangan kami bertemu, saling menggenggam erat. Aku tak ingin marah, aku hanya ingin kamu mengerti. Aku ingin kita kembali. Hendra menunduk. Lalu dengan suara bergetar, dia berkata, "Aku takut, Ain. Aku takut gagal lagi. Takut mengecewakanmu. Takut tidak bisa jadi pria yang kamu harapkan." Aku mengusap air matanya yang menetes pelan. "Kita semua pernah takut, Mas. Tapi kalau kita tidak saling mendukung, siapa lagi?" Di sanalah, malam itu, sebuah percakapan yang kutanggu-tanggu akhirnya terjadi. Bukan perdebatan, bukan kemarahan, tapi kejujuran yang menyakitkan dan sekaligus membebaskan. Hendra menangis, tangisan yang tidak pernah kulihat selama ini. Tangisan yang meluruhkan ego, kesombongan, dan rasa malu yang selama ini mengurung dirinya. Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku merasakan bukan hanya kelemahan, tapi kekuatan baru yang mulai tumbuh. Malam itu bukan sekadar malam biasa, itu adalah malam yang mengubah segalanya. Sejak saat itu, Hendra tidak lagi menyembunyikan rasa takutnya. Ia mulai bercerita tentang masa lalu yang kelam, tentang bagaimana PHK dan penghinaan dari atasannya meruntuhkan harga dirinya, bagaimana ia merasa tidak pantas lagi untuk berjuang. Aku mendengarkan, tanpa menghakimi, hanya memberikan ruang dan kasih sayang yang ia butuhkan. Percakapan malam itu menjadi titik balik yang sebenarnya. Aku mulai melihat Hendra bukan sebagai sosok yang malas atau egois, tapi sebagai manusia yang terluka. Seorang pria yang juga berperang melawan ketakutan dan luka dalam dirinya sendiri. Hendra mulai percaya bahwa aku bukan musuhnya, tapi sekutu terkuat yang bisa membantunya bangkit. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Luka lama tak bisa hilang dalam semalam. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan perjuangan bersama. Tapi malam itu, kami mulai melangkah bersama lagi. Kalau kita sudah saling jujur, bisakah luka itu mulai sembuh? Aku bertanya dalam hati, berharap malam-malam kehidupan akan membawa jawaban. Hari-hari yang kami lalui seolah baru saja mulai menemukan jalan terang setelah gelap yang begitu lama. Aku dan Hendra berusaha membangun kembali kepercayaan dan cinta yang hampir patah. Namun, malam itu segalanya berubah dalam sekejap. Setelah makan malam, aku membersihkan meja. Sementara Hendra duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak gelisah. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya, seperti beban berat yang sudah lama dipendam, kini ingin ia lepaskan. "Ain, aku harus cerita sesuatu," katanya pelan. Aku berhenti membersihkan piring dan duduk di dekatnya. Jantungku berdebar kencang, kutatap matanya, mencoba menebak apa yang akan dia katakan. "Aku selama ini menyembunyikan sesuatu darimu," ucapnya dengan suara bergetar. Aku menahan napas. Setelah aku di PHK, sebenarnya bukan hanya rasa malu dan takut yang aku hadapi. Ada hal lain yang lebih berat, lanjutnya. Hendra menghela napas panjang. "Waktu itu, aku pernah sampai pada titik terendah. Aku hampir menyerah. Ain, aku merasa tak berharga. Aku bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri." Kata-kata itu membuat dadaku serasa dihimpit. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan.
Tapi yang lebih menyakitkan, aku sempat jatuh ke dalam lingkaran gelap. Aku mulai mengonsumsi obat-obatan yang seharusnya bukan untukku. Aku coba lari dari sakit, tapi justru makin tenggelam. Aku terdiam, mencoba meresapi semuanya. Hari ini, aku mau bilang, aku belum sembuh. Ain, aku masih berjuang, tapi aku tak mau lagi berbohong padamu. Aku ingin kau tahu semuanya. Aku ingin kita berjuang bersama. Matanya membara, penuh harap dan penyesalan. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menyampaikan lewat sentuhan bahwa aku ada di sisinya. Kita ini bukan cuma soal uang dan pekerjaan, Mas. Ini soal hati dan hidup kita. Aku di sini dan aku tidak akan pergi. Namun, meskipun aku mengucapkan itu dengan tulus, hatiku mulai gentar. Apa mungkin aku bisa menerima seluruh beban ini? Apa aku cukup kuat? Malam itu, kami menangis bersama, berbagi luka terdalam yang selama ini tersembunyi. Tapi aku tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Ada rahasia besar yang kini terbuka, rahasia yang bisa memutus atau justru menguatkan ikatan kami di hari-hari berikutnya. Aku melihat Hendra berusaha lebih keras, terapi, konsultasi dengan dokter, dan mulai membuka diri. Tapi aku juga merasakan perubahan lain. Kadang ia menjadi pendiam, murung, dan sulit diajak bicara. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal, aku menemukan Hendra duduk termenung di teras, memegang botol obat. Aku mendekat dan bertanya, "Mas, kamu baik-baik saja?" Ia menatapku dengan mata yang kosong. "Aku hanya lelah, Ain. Aku tahu, lelah itu bukan hanya fisik. Ini adalah perjuangan batin yang jauh lebih berat dari yang bisa kubayangkan." Aku menggenggam tangannya, berkata, "Kita akan hadapi ini bersama, Mas. Aku percaya kita bisa." Namun, di dalam hati kecilku, aku berbisik, apakah cinta dan kesabaran ini cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam? Apakah aku siap menerima seluruh beban yang selama ini tersembunyi? Malam itu, gelap di kamar kami terasa begitu pekat. Suara hujan mengguyur atap seperti dentuman yang menyelimuti setiap sudut hati. Aku terjaga, mataku menatap langit-langit tanpa daya. Pikiran berputar-putar tanpa henti. Hendra terbaring di sampingku, tapi raut wajahnya berbeda. Ada bayangan kosong, sebuah kehampaan yang tak bisa kugapai. Sudah hampir seminggu ia menutup diri, tidak bicara banyak, hanya diam, dan sesekali mengeluarkan napas berat. Obat-obatan yang diresepkan dokter kadang membuatnya gelisah, dan aku tahu ia berperang melawan dirinya sendiri. Aku meraih tangannya, mencoba menghangatkannya, tapi tunggannya dingin. Aku ingin berkata, "Aku di sini, Mas," tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, Hendra duduk dengan cepat. "Kenapa aku merasa semua ini sia-sia, Ain?" Suaranya pecah. "Aku sudah berusaha, tapi rasa sakit ini gak pergi. Aku takut, aku ini beban buat kamu. Aku takut aku bukan suami yang kamu harapkan." Aku menahan air mata. "Mas, jangan bilang begitu. Kita ini keluarga. Beban kita sama. Bukan cuma kamu." Namun, suaranya naik. Sedikit marah tapi penuh kesakitan. "Kalau aku benar-benar beban, kenapa kamu masih bertahan? Kenapa kamu gak tinggalkan aku?" Hati ini perih, tapi aku mencoba tegar. Karena aku tahu pertanyaan itu bukan cuma tentang dia. Itu tentang aku, juga hari-hari berikutnya. Hubungan kami seperti berada di ujung jurang. Setiap kata menjadi bahan bakar pertengkaran yang tak berujung. Setiap keheningan menjadi jurang yang semakin dalam. Suatu malam, Hendra pergi keluar tanpa bilang apa-apa. Aku duduk terpaku di ruang tamu, menunggu. Jam berdetik lambat, dan aku merasa sepi lebih dari biasanya. Saat dia kembali pagi-pagi buta, aku tak bisa lagi menahan emosi. "Apa kamu sadar? Sudah berapa lama kamu buat aku khawatir?" Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya diam, menunduk. Kemudian, aku menemukan secari kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan Hendra dengan kalimat yang membuatku terpukul. "Maafkan aku, Ain. Aku merasa aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri." Aku menangis di sana, berurai air mata tanpa henti. Berhari-hari aku bertanya, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah aku harus melepaskan cinta yang sudah aku rawat selama ini?
Apakah ada harapan lagi untuk kami? Tapi di balik air mata, ada tekad yang membara. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, kami berdua akan hancur. Aku berjanji pada diriku sendiri, ku akan terus berjuang demi cinta yang pernah kita rajut. Ku akan menjadi kekuatanmu, walau harus berjuang sendirian. Malam itu aku menulis surat untuk Hendra. Bukan surat biasa, surat penuh harapan dan cinta yang tulus yang aku titipkan di meja sebelum dia bangun. Isinya, Ain tidak akan pergi. Aku percaya kita bisa lewati ini bersama. Jangan pernah menyerah, Mas. Aku di sini, selalu. Apakah Hendra akan kembali? Apakah luka ini bisa sembuh? Atau kita harus siap menghadapi perpisahan yang tak terelakkan? 3 hari berlalu sejak Hendra pergi dari rumah. 3 hari, aku menunggu dalam hening, menahan tangis tiap malam, menyembunyikan keresahan dari anak-anak, dan tetap tersenyum di depan tetangga yang bertanya, "Suaminya kemana, Bu?" Aku sekenanya keluar cari kerja. Padahal hatiku hancur. Aku bahkan tak tahu apakah ia baik-baik saja. Apakah ia makan, tidur, atau masih bernapas dalam rasa sesaknya sendiri. Setiap malam, aku tidur dengan surat balasanku di bawah bantal. Surat yang kutulis dari dasar hati Alger dia tahu. Aku tidak membencinya. Aku hanya ingin dia pulang. Meski bukan sebagai suami sempurna. Cukup sebagai seseorang yang ingin kembali mencoba. Sore itu, saat aku sedang menjemur pakaian, aku mendengar suara langkah pelan dari arah pagar. Aku menoleh dan tubuhku lemas. Hendra berdiri di sana. Pakaian lusuh, wajah tirus, dan mata sembab seperti belum tidur berhari-hari. Tapi ada sesuatu di tatapannya, sesuatu yang dulu hilang dan kini perlahan muncul kembali. Kesadaran, Ain, katanya pelan. Aku diam, mataku tak berkedip. Ingin marah, ingin memeluk, ingin menangis, semuanya campur jadi satu. Aku pulang, lanjutnya, dengan suara yang mulai bergetar. Kalau kamu masih mau terima aku tak menunggu. Langkahku langsung memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pelukan itu terasa utuh. Bukan sekadar kebiasaan, bukan basa-basi, tapi pelukan dua jiwa yang sama-sama lelah, tapi memilih tetap bertahan. Malam itu kami berbicara di ruang tengah. Hendra menceritakan semuanya. Ternyata, selama 3 hari itu, ia tinggal di rumah sahabat. Lamanya bangku kayu dan dinding bambu, cukup untuk ia merenung. Ia membaca suratku berulang kali, katanya. Sampai hafal kata demi kata, aku sadar. Ain, bukan kamu yang ninggalin aku, tapi aku yang ninggalin diriku sendiri, katanya sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku takut gagal, padahal ini kamu gak pernah menuntutku jadi sempurna. Kamu cuma minta aku berusaha, hadir, dan hidup. Aku menahan tangis. Dan mulai besok, lanjutnya, aku akan jalani terapi lebih rutin. Temanku juga nawarin kerja bantu-bantu di bengkel. Memang belum besar penghasilannya, tapi aku akan mulai dari sana. Aku mengangguk. Dari kecil pun, asal niatnya besar, Mas, itu cukup buatku. Hari-hari berikutnya perlahan mulai berubah. Hendra bangun pagi, membantu menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak, dan pulang dengan tangan sedikit kotor karena oli. Tapi wajahnya bersih dari pura-pura. Setiap malam, kami berbicara bukan untuk membahas tagihan, tapi membagi cerita. Cinta kita mungkin gak sempurna, Ain, katanya suatu malam, sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Tapi aku janji, gak akan kubiarkan kamu berjuang sendirian lagi. Aku tersenyum, dan aku juga janji, Mas, aku akan terus ada buat kamu. Kita mungkin jatuh, tapi asal jatuhnya sama-sama, bangunnya juga bisa bareng. Kini, rumah kami masih sederhana, meja makan tua, kipas angin yang kadang bunyinya berisik, dan atap yang bocor kalau hujan deras. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, kami sudah saling kembali. Pelan-pelan, aku melihat cahaya. Ternyata bukan kemewahan atau uang yang menyelamatkan sebuah keluarga, tapi keberanian untuk jujur, bertahan, dan mulai lagi. Bahkan saat rasanya sudah terlalu terlambat. Hari itu, ulang tahun pernikahan, kami yang ke-11. Tidak ada pesta, tidak ada kue mewah, atau lilin romantis. Hanya kami berempat, aku, Hendra, dan 2 anak kami duduk di lantai rumah,
dengan mie instan yang dimasak bersama. Saling menyuap satu sama lain sambil tertawa kecil. Dan bagiku, ini lebih dari cukup. Karena untuk sampai di titik ini, kami sudah melewati badai yang bisa saja menghancurkan. Sudah melewati malam-malam dingin tanpa pelukan, hari-hari panjang tanpa arah, dan perih yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Tapi kami bertahan, kami tidak sempurna. Tapi kami masih satu. Hendra kini bekerja di bengkel milik sahabatnya. Gajinya memang tak besar, tapi cukup untuk mulai menyusun kembali kepercayaan dirinya. Ia juga rutin terapi, mulai terbuka tentang perasaannya, dan tidak lagi menjadikan diam sebagai pelarian. Dan aku belajar banyak. Bahwa mencintai bukan soal menunggu seseorang berubah jadi ideal, tapi soal menerima kenyataan bahwa kadang orang yang kita cintai sedang berperang dengan diri sendiri, dan yang paling mereka butuhkan bukan penghakiman tapi tangan yang mau menggandeng dan berkata, kita akan lewat ini sama-sama. Suatu malam, sebelum tidur, Hendra memelukku erat dan berbisik, terima kasih Ain. Bukan karena kamu sabar, tapi karena kamu tidak menyerah saat aku bahkan sudah menyerah pada diriku sendiri. Air mataku mengalir, aku tidak membalas apa-apa, karena dalam hati aku tahu kami sudah sampai pada jawaban dari semua pertanyaan di awal cerita. Apakah cinta cukup? Ya, kalau kita terus memilih untuk bertahan. Apakah luka bisa sembuh? Ya, kalau kita mau saling jujur dan membuka luka itu bersama. Dan apakah keutuhan rumah tangga bisa diperbaiki? Ya, selama masih ada dua orang yang mau sama-sama berjuang, bukan saling menyalahkan. Kini setiap pagi, aku melihat Hendra berpamitan dengan ciuman di kening. Anak-anak menyambutnya dengan pelukan saat pulang kerja. Dan aku duduk di dapur dengan secangkir teh hangat, tersenyum melihat rumah kecil yang dulu terasa berat, kini terasa ringan dan hangat. Kami tidak jadi keluarga sempurna, tapi kami adalah keluarga yang tak lagi saling meninggalkan. Kadang, perempuan tidak butuh dibelikan berlian. Ia hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan, hadir, dan berkata, aku akan berubah. Bukan karena kamu minta, tapi karena aku sadar, aku telah menyakitimu. Dan laki-laki tidak selalu malas. Kadang mereka hanya terlalu malu untuk mengakui bahwa mereka hancur. Berilah ruang bagi mereka untuk bicara. Karena dia mereka bisa jadi adalah jeritan paling keras. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bagikan kepada pasanganmu. Siapa tahu, lewat cerita ini, ada hati yang disadarkan, ada cinta yang diselamatkan. Jangan lupa subscribe, agar tak ketinggalan kisah-kisah kehidupan lainnya. Karena mungkin salah satunya adalah kisahmu juga.